Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin pertama dari kelas basis database dengan NIM A07123145. Di sini saya akan membahas tentang normalisasi database dan ini. Langsung saja. Apa itu normalisasi? Normalisasi adalah suatu teknik untuk mengorganisasi data ke dalam table untuk memenuhi kebutuhan pemakai di dalam suatu organisasi. Simpelnya itu kita mengubah eh, data menjadi lebih struktur. Nah, kapan itu kapan normalisasi digunakan yaitu ketika datanya sangat banyak. Nah, sini tujuan dari normalisasi yang pertama itu untuk menghilangkan kerangka data atau redundancy. Yang kedua itu untuk mengurangi kompleksitas atau kerumitan. Nah, yang ketiga itu untuk mempermudah memodifikasi data dan menghilangkan anomali data. Nah, di sini ada tiga tahap dari normalisasi. Yang pertama itu eh, 1NF, yang kedua 2NF, dan yang ketiga 3NF. Nah, seharusnya normalisasi yang pertama itu eh, 1NF, tidak atau first first eh, normal normal, tidak ada set atribut yang berulang atau bernilai ganda. Nah, setiap atribut yang dimiliki yang bersifat atomik atau bernilai tunggal untuk setiap baris Nah, telah ditentukannya memiliki untuk table atau relasi. Yang ketiga itu setiap atribut hanya memiliki satu pengertian. Nah, tiap atribut yang dapat memiliki banyak sebenarnya menggambarkan entitas atau relasi yang terpisah. Yang kedua, bentuk normalisasi yang kedua yaitu second NF, bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal ke satu. Yang kedua, atribut bukan kunci, dan key atribut harus telah memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya pada primary key. Nah, yang selanjutnya kunci primer hanya mengandung satu atribut. Nah, yang ketiga, eh, bentuk normalisasi yang ketiga yaitu syaratnya bentuk telah memenuhi kriteria yang kedua. Nah, yang selanjutnya tidak boleh terdapat ketergantungan transitif terhadap kunci utama atau primary key. Nah, selanjutnya di sini ada contoh eh, dari normalisasi. Yang pertama, di sini ada 10 kolom yang dimana tidak efisien untuk melakukan query data, tidak fleksibel untuk mengelola data skala besar, dan potensi duplikat data sangat tinggi. Nah, kita akan memecahkan nilai multivalue menjadi baris terpisah. Ya, selanjutnya menghilangkan redundansi data, ya, dan yang ketiga itu memastikan kolom hanya berisi satu nilai. Nah, di sini uh, bentuk normal pertama atau first NF, di mana uh, semua atribut hanya menyimpan nilai atau tidak ada nilai multivalue atau nilai yang mengandung besar. Setiap baris adalah unik. Nah, langkah yang dilakukan yaitu pisahkan data multivalue menjadi baris terpisah. Setiap kolom hanya berisi satu nilai tunggal. Dan yang ketiga, identifikasi kunci pertama, pesan ID sebagai identifikasi unik untuk setiap baris. Nah, selanjutnya normalisasi yang kedua, ya itu second NF, di mana tidak di mana eh, data telah memenuhi one NF. Tidak ada ketergantungan parsial, yaitu setiap atribut sebenarnya bergantung pada keseluruhan kunci utama. Nah, langkah-langkah yang dilakukan itu mengidentifikasi kunci utama pada tabel pesanan ID dan produk. Nah, memisahkan kolom yang tidak bergantung langsung pada kombinasi kunci utama. Yang selanjutnya membedakan informasi seperti pelanggan, alamat, kode pos ke tabel baru bernama pesanan. Karena atribut-atribut ini bergantung hanya pada pesanan ID. Nah, selanjutnya
bentuk-bentuk normalisasi yang ketiga. Nah, di sini sudah ada 3 tabel yang dimana mengidentifikasi kayak kami mengidentifikasi ketergantungan transitif. Nah, selanjutnya misalkan kode pos menentukan kota. Nah, selanjutnya misalkan kode kolom yang memiliki ketergantungan transitif ke tabel baru nama lokasi yang berisi hubungan antara kode pos dan kota. Nah, selanjutnya di sini adalah ada 3 ya, yang dimana pesanan ID berrelasi dengan pesan berrelasi dengan detail pesanan dengan relasi menggunakan pesanan ID sebagai primary key-nya dan pesanan ke lokasi menggunakan kode pos sebagai primary key. Nah, di sini ada relasinya ID-nya. Pertama, tabel pesanan menyimpan informasi utama pesanan termasuk tanggal, pelanggan, alamat, dan kode pos. Nah, relasinya dengan tabel lokasi menggunakan kode pos. Nah, tabel lokasi menyimpan informasi lokasi berdasarkan kode pos dan kota, membantu menghindari duplikat data kota di tabel pesanan. Nah, selanjutnya tabel detail pesanan menyimpan rincian setiap produk dalam pesanan, termasuk 6 produk, jumlah, dan harga satuan. Dan terakhir, relasi dengan tabel pesanan melalui pesanan ini. Nah, cukup sekian dari presentasi saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.